Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Oke guys, mau berbicara tentang ilmu kunonya Jawa ya. Jadi ada ilmu kuno Jawa tentang teknik sikut-sikutan pesaing, ataupun misalnya baik itu sesama pegawai atau misalnya lawan politik gitu ya. Oke. Gimana tekniknya? Jadi tekniknya begini bro. Jadi analoginya itu seperti jebakan tikus. Jadi gini, kalau kita mau ngejebak tikus ya, kita bikin perangkap, terus di tengahnya itu ada umpannya. Ya, jadi nanti si tikusnya tuh akan tertarik pada umpannya. Jadi ketika ke situ langsung hap gitu kan, ceprek gitu kan, kejepit gitu kan, mati tikusnya kan. Nah, ilmu kuno Jawa ini sistemnya mirip seperti itu. Cuma si umpannya beda-beda. Ya. Kalau misalnya contoh nih si target, jadi targetnya itu misalnya laki cowok ya, ini gimana caranya nih disingkirkan gitu kan. Jadi si yang bersangkutan ya biasanya tim gitu ya, yang bersangkutan ini bikin jebakannya gitu. Jadi bikin jebakannya, kalau tikus kan makanan, nah kalau manusia laki-laki itu umpannya adalah cewek biasanya, jadi wanita gitu kan. Jadi wanita itu jadikan sebagai umpan, misalnya apa ya, kayak misalnya itu kasusnya Yahya Zaini yang dulu. Nah itu kan caranya begitu. Jadi bisa dengan si ceweknya langsung dikasih nomor HP-nya si target Yahya Zaini misalnya, lalu si cewek ini mendekati Yahya Zaini gitu kan. Nah ketika ya itulah gitu kan, ketika masuk perangkap terus direkam ya, diramein gitu kan, udah dia kena gitu kan, hancur lah dia ya. Itu contoh yang pertama, Hejeni dengan umpan wanita. Contoh yang lainnya dengan umpan korupsi ya. Jadi seolah-olah dikasih uang gitu kan, kasih uang berapa karung gitu kan. Nah jadi ketika yang bersangkutan menerima gitu kan, seolah-olah ada tim lain yang gerebek gitu kan, wah ketangkap basah gitu kan, menerima uang, diramein, wah si Anu korupsi aja gitu kan, hancur aja karirnya gitu guys sebenarnya. Terus ada juga dengan teknik apalagi tadi dengan teknik wanita. Yang saya tahu tuh ada teknik dengan jebakan uang tadi, korupsi ya. Ada juga dengan kalau yang lain itu ada racun ya, dengan sistem racun. Jadi sistem racunnya seperti ini. Teman-teman biasanya ini yang pakai racun ini yang mungkin dia dianggap sulit dijebak gitu ya. Jadi dia pakai sistem racun. Caranya biasanya dari orang terdekat sih. Jadi orang terdekat yang tahu kebiasaannya dia, makanannya apa, beli di mana gitu. Itu ketika lengah dikasih racun gitu. Ketika meninggal seolah-olah kena jantung gitu kan. Mungkin salah satunya itu Haji Mas Said ya, meninggal seolah-olah jantung padahal diracun gitu guys. Jadi bisa jadi ada skema-skema yang lain ya. Cuma prinsipnya seperti itu guys. Jadi prinsipnya ada umpannya ini bisa macam-macam ya. Terus itu ketika akan kena si umpan langsung diramein gitu, gitu.
Nah kalau gitu kan seolah tertangkap basah dan hancur lah. Yang terakhir saya lihat sih ini 2 TNI ya, yang seolah-olah jadi kurir narkoba tertangkap basah. Cuma saya duga sih ini jebak, udah disetting sih jebakan. Jadi mereka tuh masuk jebakan gitu kan, kayak seolah-olah gini nih, lu mau nggak nih kirim narkoba ini sini? Anjir gue nggak mau, takut. Tenang aja, aman. Fee-nya gede loh, sekilo 2 juta. Ini ada 75 kilo, berarti kan 150 juta ya, 2 kali 75. Wah mungkin mereka tergiur gitu kan, aduh gimana nih terus mereka mikir ya udahlah coba gitu. Nah padahal itu adalah umpan ya. Terus mereka akan ya itu mereka laksanain, itu lama-lama ada saatnya kayak di tertangkap basah lah gitu, tertangkap basah lagi bawa narkoba, terus jadi kan pusing gitu ya gitu bro. Jadi maksud saya ingin sharing aja bahwa ada teknik-teknik seperti itu ya di atas sana lah, dan skemanya mungkin variatif ya, cuma salah satu beberapa contohnya itu tadi ya, dengan skema ada skema wanita, skema seolah-olah uang ya, korupsi, dan ada tadi apa, racun ya, terus dan lain-lain. Oke, tapi intinya guys, sebenarnya kita bisa terhindar dari itu kalau kita benar-benar tahan akan godaan. Nah memang ini agak susah ya, maksudnya kita manusia biasa kadang ada lengahnya gitu kan, ada hilafnya. Cuma kalau kita benar-benar tahan, contoh ini ya misalnya korupsi, misalnya akan dijebak dengan korupsi ya, dengan uang gitu. Kalau si yang bersangkutannya bisa tahan, terus dia menolak gitu, sorry gue nggak terima sogokan gitu, ya dia bisa aman ya. Cuma ya balik lagi sih, namanya keumuman orang ya lemah sih ya, sifatnya memang lemah, manusia itu memang sifatnya lemah. Jadi kalau dikasih uang atau misalnya dijebak sama cewek atau misalnya yang lain-lain ada lengahnya. Jadi kita memang harus waspada ya. Makanya mungkin ini itu adalah salah satu fitnah dajjal ya. Sehingga Nabi Muhammad berkata dalam hadis bahwa di akhir zaman nanti akan ada fitnah dajjal. Nah mungkin ya fitnah dajjal ini salah satunya adalah orang-orang yang melakukan jebakan-jebakan ini. Inilah menurut saya. Jadi, nah dalam hadis kita bisa terbebas dari fitnah dajjal itu jika kita memegang teguh tali agama Allah. Ya, jadi kita benar-benar tidak akan kena ya jebakan yang mereka bikin gitu. Ya gitu aja guys, semoga ada manfaatnya ya. Lebih ya terutama nih buat teman-teman yang ada yang menjabat sesuatu ya, misalnya teman-teman punya jabatan di politik ya, atau misalnya di jabatan di BUMN atau PNS ya. Teman-teman harus lebih berhati-hati karena itu tekniknya seperti itu ya. Ya mungkin ada makin sini mungkin bakal makin lebih canggih lagi ya. Cuma pada dasarnya seperti itu. Kayak gitu aja guys, semoga kita terbebas ya dari fitnah dajjal ya, dengan teknik Jawa kuno itu kayak yang seperti saya ceritain tadi. Oke, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.